Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan tulisan saya mengenai apa solusi yang bisa saya tawarkan untuk mengatasi COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teori Pembelajaran dan Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh beliau Dr. Hamim Sarkasih Putro MSI. Baik, langsung saja akan saya bacakan mengenai apa yang sudah saya tulis. COVID-19 menjadi sesuatu yang mampu merubah segala tatanan kehidupan manusia. Segala sektor kehidupan yang semula berjalan dengan baik, kini menjadi terhambat akibat adanya virus menular ini. Dengan semakin bertambahnya orang yang terkena virus ini, mengharuskan adanya pembatasan sosial agar keadaan tidak semakin memburuk. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya sektor kesehatan saja yang terganggu akibat adanya COVID-19 ini, tetapi ekonomi, pendidikan, pariwisata, manufaktur, dan lain-lain semuanya ikut terdampak. Semua negara yang ada di dunia sedang berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk menghentikan penularan virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk salah satunya adalah melakukan lockdown. Memang secara ilmiah, lockdown dapat menjadi solusi untuk mencegah adanya interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya. Dengan melakukan lockdown, semua aktivitas manusia serba dibatasi. Manusia tidak dapat melakukan aktivitas semestinya. Di Indonesia sendiri lockdown tidak diberlakukan, tetapi ada pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Istilah yang digunakan di Indonesia sendiri disebut dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB sendiri dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sebagai daerah yang rawan. Berbagai kegiatan dihentikan seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan kegiatan kerja di kantor, dan lain-lain. Akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, menyebabkan banyak orang yang terkena dampaknya, terutama dari segi ekonomi. Dampak ekonomi banyak dirasakan oleh masyarakat kita karena kita tahu Indonesia mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang informal. Dari data yang diperoleh pada saat video ini dibuat, di Indonesia jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 sudah mencapai angka puluhan ribu. Dari waktu ke waktu angkanya semakin bertambah. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan yang efektif untuk menerapkan penghentian penularan virus COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah menurut saya masih seperti setengah-setengah. Belum tegas, juga belum memberikan solusi yang tepat. Banyak masyarakat yang masih berkerumun di tempat-tempat umum. Sebagian besar dari mereka beralasan bahwa tidak memiliki penghasilan apabila terus-menerus beraktivitas di rumah saja. Memang mengatasi virus ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan solusi yang tepat sehingga penularan virus ini dapat segera dihentikan dan masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan kepada semua orang, terutama orang yang tidak mampu mencukupi kehidupan dasarnya.
Ketika kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi, maka pemerintah bisa memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah dalam waktu sekian minggu. Upaya ini dapat dilakukan agar penularan virus tidak terjadi akibat masih adanya interaksi di masyarakat. Dengan mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah bisa memberikan sanksi apabila terdapat seseorang yang masih melakukan aktivitas di luar rumah tanpa alasan yang jelas. Menurut pandangan saya, itulah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, karena lebih baik mengeluarkan uang sedikit banyak untuk mencukupi kehidupan masyarakat selama beberapa minggu daripada harus mengeluarkan anggaran terus-menerus untuk sesuatu yang belum jelas kapan berakhirnya. Prediksi mengenai kapan berakhirnya penularan COVID-19 ini juga belum jelas dan belum dapat dijadikan sebagai patokan. Selama masih ada interaksi dalam masyarakat, maka tidak akan berhenti penularan virusnya. Maka sebaiknya pemerintah berani mengeluarkan anggaran dan memastikan semua masyarakat tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan yang memaksa. Dengan mengakhiri penyebaran virus ini, maka dengan sendirinya ekonomi akan menjadi pulih. Sekali lagi prinsipnya adalah berani mengeluarkan anggaran sekali dengan jumlah yang besar untuk rakyat daripada harus mengeluarkan uang terus-menerus untuk mencegah sesuatu yang tidak jelas kapan ujungnya. Karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkesan kurang radikal. Ketika saat ini masyarakat masih melakukan aktivitas di luar rumah, itu semata-mata karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mereka tidak bisa disalahkan. Itulah gambaran yang terjadi pada masyarakat kita saat ini. Beralih pembahasan tentang pendidikan, seperti yang kita alami saat ini, bahwa dengan adanya wabah ini kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dan ada interaksi secara langsung antara guru dan murid kini tidak bisa lagi dilakukan. Tetapi masih beruntunglah kita karena kita hidup di mana teknologi dan informasi sudah berkembang sedemikian canggihnya. Kini pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh menggunakan perangkat smartphone maupun komputer. Saya tidak bisa membayangkan apabila wabah ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, di mana saat itu teknologi dan informasi belum berkembang seperti sekarang. Ada kemungkinan bahwa kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan sama sekali dan kita tidak tahu mengenai keadaan kita satu dengan yang lainnya. Secanggih apapun teknologi sekarang, tetapi tetap tidak bisa mempertemukan secara langsung antara guru dan murid, karena guru dan murid berada di ruang yang berbeda. Akibat guru tidak dapat mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan yang terjadi pada muridnya. Apakah selama belajar di rumah dengan dibimbing secara online memberikan perkembangan yang signifikan kepada murid atau tidak? Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu benar-benar dikerjakan sendiri oleh muridnya atau malah dikerjakan oleh orang lain? Kemudian guru juga tidak bisa memastikan secara langsung bagaimana karakter dari muridnya, apakah berkembang dengan baik atau tidak. Belum lagi masalah teknis pelaksanaan pembelajaran, di mana tidak semua guru dapat menggunakan teknologi komunikasi dengan baik karena terkendala usia dan sebagainya. Banyak juga orang tua atau wali murid yang tidak bisa memfasilitasi anaknya untuk belajar online karena kurang mampu dari segi ekonomi. Inilah beberapa problem yang terjadi saat ini dalam dunia pendidikan kita, dan mungkin masih banyak problem-problem yang lain. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya masalah
pengawasan peserta didik adalah dengan cara bekerja sama dengan orang tua atau wali mereka. Caranya adalah sebelum memberikan pembelajaran online atau ketika sekolah memutuskan bahwa pembelajaran dilakukan di rumah adalah memberikan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid. Gandeng orang tua atau wali murid menjadi mitra dalam mengawasi perkembangan peserta didik, karena mereka adalah satu-satunya orang yang dapat mengawasi. Berikan arahan bagaimana cara mendidik anak di rumah, bagaimana cara melihat perkembangan anak, bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik, dan yang terpenting adalah selalu melaporkan dan berkomunikasi kepada guru. Kerjasama yang solid antara orang tua dan guru tentu akan membuahkan dampak yang positif kepada anak. Komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua dapat dilakukan dengan cara membuat forum bersama di media WhatsApp dan sebagainya. Apabila orang tua tidak mempunyai waktu yang cukup karena sibuk bekerja, maka harus diwakilkan oleh salah seorang keluarga. Mengingat guru mempunyai keterbatasan dalam memantau perkembangan peserta didik, mungkin dengan pembelajaran online, guru dapat melihat perkembangan kognitif anak, tetapi tidak dapat melihat perkembangan afektif dan psikomotorik anak. Berbicara mengenai apa yang akan dilakukan setelah pandemi ini selesai, yang pasti adalah mengambil hikmah sebesar-besarnya dari apa yang telah terjadi. Kita dapat mengambil hikmah bahwa yang namanya keadaan itu dapat berubah sedemikian cepat. Maka yang dapat dilakukan sebagai seseorang yang profesional adalah dapat menyesuaikan dengan apa yang terjadi saat itu. Kita harus dapat beradaptasi dengan cepat agar kita bisa tetap eksis dan dapat melanjutkan aktivitas tanpa banyak kendala. Itulah tulisan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.